Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah e-commerce kelas B, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maliku Saleh akan menjelaskan tentang blog atau weblog. Baiklah, saya Fani Prianggi sebagai moderator dan pemateri pertama Nadia Sari, pemateri kedua Fiti Susanti Nasution, dan pemateri ketiga Umi Kalsum Hasibuan. Pengertian blog atau weblog. Blog atau weblog adalah sebuah website atau jurnal online yang berisi informasi berbentuk tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Konten atau postingan pada sebuah blog seringkali diperbaharui secara berkala. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan minat dari blog tersebut. Struktur pada blog atau weblog. Yang pertama, header. Biasanya terletak di bagian atas blog. Header berisi tentang judul blog, deskripsi blog, dan menu blog. Yang kedua, navbar. Elemen ini biasanya terletak di atas header. Fungsi dari navbar untuk mempermudah editor atau pemilik blog dalam mengelola blognya. Yang ketiga, main blog. Biasanya terletak di bagian tengah blog. Disinilah tempat di mana postingan blog berada. Yang keempat, sidebar. Pada elemen ini biasanya terdapat popular post dan arsip. Yang kelima, footer. Terletak paling bawah blog, biasanya terdapat informasi singkat pemilik blog, kontak, atau form subscribe untuk diisikan alamat email. Selanjutnya yaitu jenis-jenis blog. Dalam perkembangannya, blog tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, bahkan blog juga bisa menjadi ladang bisnis dan menghasilkan uang, baik menghasilkan uang untuk pribadi ataupun perusahaan. Jenis blog yang pertama yaitu blog pribadi, yang mana memang dimanfaatkan untuk tujuan pribadi. Bahkan kebanyakan orang menggunakan blog untuk menulis cerita-cerita pribadi yang bisa diakses secara online. Yang kedua yaitu blog profesional, yang mana blog profesional memiliki batasan tertentu dalam konten yang diterbitkan. Biasanya blog ini berisi tentang konten-konten yang dapat menunjukkan profesionalitas pemilik blog di suatu bidang. Nah, yang ketiga yaitu blog bisnis. Tidak hanya digunakan untuk tujuan pribadi, blog juga dapat dimanfaatkan untuk mendatangkan trafik bagi website perusahaan atau toko online. Mengapa harus menggunakan blog? Karena blog lebih dinamis dan bisa merilis update konten tanpa batasan. Berbeda dengan website perusahaan atau toko online yang kontennya hanya berisi informasi tentang produk. Dan yaitu fungsi blog. Fungsi blog ada 5. Yang pertama yaitu mengasah kemampuan menulis. Kedua yaitu media publikasi untuk siapa saja. Dan yang ketiga yaitu bukti profesionalitas. Yang keempat yaitu sebagai sarana untuk branding, dan yang kelima yaitu menghasilkan uang. Cara memposting artikel di blog. Pertama, untuk memposting artikel, silakan Anda masuk ke dashboard Blogger milik Anda terlebih dahulu. Pilih menu posting dan klik tombol entry baru yang berwarna oranye. Kedua, selanjutnya akan masuk ke dalam halaman pembuatan artikel di Blogger seperti gambar di bawah ini. Silakan Anda ketikkan judul di kolom judul postingan, kemudian menulis artikel yang Anda inginkan. Ketiga, setelah Anda selesai membuat artikel, jangan lupa untuk memberikan internal link yang berkaitan dengan artikel yang Anda buat saat ini. Mengapa? Supaya pengunjung juga dapat melihat artikel-artikel lain yang bersangkutan. Selanjutnya, masukkan gambar sebagai ilustrasi atau gambar asli yang berhubungan dengan isi artikel di bawah paragraf pertama atau di atasnya. Bisa juga Anda tekan di bagian artikel yang berkaitan. Jika Anda tidak memiliki gambar sendiri, silakan download di situs penyedia gambar gratis yang bebas hak cipta. Yang kelima, setelah Anda download gambar dari Pixabay atau situs penyedia gambar gratis bebas hak cipta lainnya, silakan Anda beri nama yang berkaitan dengan isi artikel. Keenam, masukkan gambar tersebut ke artikel, silakan klik ikon gambar, selanjutnya pilih file, siapkan pilih file gambar yang Anda akan masukkan, selanjutnya klik add selection. Oke, selanjutnya cara membuat halaman pada blog atau weblog. Yang pertama, login ke Blogger. Yang kedua, klik sign, masukkan email dan password. Yang ketiga, pilih blogger yang akan diupdate. Yang keempat, klik halaman. Yang kelima, klik tata letak. Yang keenam, tambahkan gadget. Yang ketujuh, klik simpan setelan. Oke, selanjutnya cara mengkostumisasi template Blogger. Yang pertama, login ke Blogger. Yang kedua, klik judul blog yang akan dikostumisasi. Yang ketiga, klik customize. Yang keempat, mengatur background. Yang kelima, klik apply to blog.
Baiklah, hanya sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yuli Asbar sebagai dosen pengampu, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta hadir bawa diriku